Pada video kali ini saya akan menyampaikan perkembangan informasi dari update algoritma Google Juni 2021. Bagaimana perkembangannya? Apakah sudah banyak website yang terkena dampaknya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Oke, kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait update algoritma 2021 ya, Juni 2021. Bagaimana perkembangannya? Apakah update kali ini berdampak besar ataukah update kali ini justru tidak ada dampaknya sama sekali? Oke, ini ada salah satu artikel dari Serontable ya, serontable.com tentang dampak pembaruan inti Google Juni 2021. Sekarang terasa ya, judulnya seperti itu. Artikel ini dibuat di tanggal 7 Juni 2021 ya oleh salah satu pakar SEO luar. Oke, ini saya baca dulu ya. Seperti yang Anda ketahui ya, pembaruan inti Google Juni 2021 mulai diluncurkan sekitar pukul 18.30 ET pada hari Rabu ya, 2 Juni 2021. Tetapi obrolan dalam industri tidak pada tingkat pembaruan inti. Artinya SEO yang melacak perubahan ini tidak benar-benar mengatakan ini adalah pembaruan besar, dan saya masih berpikir bahwa hal itu terjadi pada tingkat tertentu bahkan pagi ini. Jadi kalau dikatakan di sini ya, pembaruan ini tidak seperti pembaruan besar sebelum-sebelumnya. Ya kalau di pembaruan besar sebelumnya biasanya itu di forum-forum luar sudah rame tuh. Ada yang bilang websitenya turun drastis gitu kan, ada yang naik drastis dan segala macamnya. Tapi untuk pembaruan ini ya, sampai tanggal dibuat artikel ini katanya belum terlalu banyak orang yang terkena dampaknya. Oke. Kemudian peluncuran memang mulai meningkat pada Sabtu malam ya, dalam hal obrolan SEO yang memperhatikan pembaruan inti ya. Hingga hari ini tetapi masih belum pada tingkat pembaruan inti besar yang biasanya saya lihat. Ini mengingatkan saya pada pembaruan inti September 2019 yang membutuhkan beberapa hari untuk diperhatikan setelah peluncuran itu juga lambat. Oke ya, jadi di sini di September 2019 ya, di September 2019 dikatakan bahwa pernah juga terjadi pembaruan besar yang seperti ini. Efeknya lambat ya, tidak langsung terdampak, bahkan butuh waktu yang cukup lama. Ini hanya beberapa hari ya, hampir sama seperti ini ya, belum ada tanda-tanda dampak negatifnya. Oke, kemudian mungkinkah pembaruan inti Juni 2021 ini mirip dengan itu? Ya siapa tahu. Kami tahu bahwa Google mengatakan pembaruan inti Juni 2021 ini adalah dua bagian. Ya jangan lupakan ya, pembaruan inti ini akan terjadi dua bagian. Dengan peluncuran lain datang pada bulan Juli. Ya, mungkin itu akan memiliki lebih banyak dampak ledakan besar dari pembaruan inti yang khas ketika bagian itu diluncurkan. Jadi pakar SEO yang satu ini mengatakan bahwa kemungkinan besar ya, karena ini akan terjadi dua kali update ya. Google sini kan sudah mengatakan bahwa update-nya akan berlangsung dua kali, yaitu di Juni dan di Juli. Mungkin di Juni dampaknya tidak besar ya, tidak seperti yang kita kira. Tapi bisa saja nanti di Juli efeknya baru akan terasa. Oke. Berikut obrolan selama akhir pekan ya. Perlu diingat sebagian besar orang-orang bertanya apakah ada orang lain yang memperhatikan perubahan hingga hari Sabtu ya. Komentar seperti saya mengunjungi lebih dari 100 situs hari ini dan sama sekali tidak melihat apa-apa. Adalah apa yang saya lihat. Tapi kemudian Sabtu, Minggu melanda dan kami melihat beberapa obrolan. Nah, jadi pakar SEO ini juga berkunjung ke beberapa website ya. Mereka melihat apakah ada obrolan ya, penurunan peringkat atau kenaikan peringkat dari dampak update algoritma ini. Oke, ini ada beberapa komentar ya, saya bacakan satu persatu. Ya, akhirnya pukul 7 malam ya, saya kemarin turun sekitar 25% di blog terbesar saya. Nah, ini sudah terkena dampaknya nih. Turun trafficnya sebesar 25%. Nah, ini websitenya di bidang hukum dan vertikal pemerintahan. Blog lain melihat perubahan kecil di atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah ya. Blog lainnya sementara dampaknya tidak terlalu besar. Ada perubahan kecil peringkat namun tidak terlalu signifikan ya. Ada yang naik dia katakan, ada yang turun. Kemudian beberapa hari terakhir sepi, tapi secara keseluruhan ini sangat fluktuatif ya untuk blog saya. Saya terkejut pembaruan diumumkan setelah semua volatilitas ya pada bulan Mei. Berharap untuk koreksi dengan pembaruan dua bagian pada bulan Juli. Semoga beruntung semuanya. Ini adalah perjalanan yang bergelombang. Oke, jadi ini nggak dikasih tahu ya ini komentar dari siapa, tapi dia katakan bahwa
salah satu website besarnya turun 25% trafficnya, tapi blog-blog yang lainnya tidak. Blog yang lainnya masih wajar ya, kalau turun 1-2 peringkat atau naik 1-2 peringkat itu masih tergolong wajar. Jadi saya rasa itu bukan karena update algoritma. Oke, ini ada komentar lainnya. Saya telah melihat sebagian besar gerakan positif di sini. Nah, ini dapat dampak positif nih. Kedua situs web saya pulih secara signifikan dari pembaruan inti sebelumnya. Jadi kalau dikatakan di sini, di pembaruan inti sebelumnya kemungkinan besar blognya turun drastis ya, tapi di pembaruan sekarang sebagian besar gerakannya positif, artinya naik peringkatnya, terkena dampak positif. Ini bagus. Oke, kemudian komentar berikutnya, pukulan besar tiba-tiba selama beberapa jam terakhir, Semras menunjukkan peringkat kami anjlok di seluruh situs hiburan dan pendidikan. Jadi dia punya dua situs ya, dua website, yang satu website hiburan, yang satu website pendidikan, dan keduanya katanya turun drastis. Oke, kemudian yang berikutnya, sejak hari ini mulai terlihat perubahan. Sangat sulit untuk mengatakan apa sebenarnya dampaknya, tetapi tampaknya negatif sekarang. Miliki alasan untuk percaya bahwa dalam minggu berikutnya SERP dapat mulai bergerak secara drastis, dan kita akan melihat hasil akhir untuk pembaruan ini. Nah, ini juga terkena dampak negatif. Oke, kemudian berikutnya, beberapa hari terakhir sepi. Sekarang pembaruan menunjukkan wajahnya. Seperti biasa, ketika kami telah memperbaiki situs lagi, terlepas dari semua pasang surut dan peningkatan pendapatan kami, itu turun lagi. Nah, jadi kalau dilihat dari komentar ini ya, beberapa hari terakhir sepi ya, tidak ada obrolan ya tentang pembaruan inti. Sekarang pembaruan menunjukkan wajahnya. Nah, seperti biasa, ketika kami telah memperbaiki situs lagi ya, terlepas dari semua pasang surut dan peningkatan pendapatan kami, turun lagi. Jadi sepertinya dia ini sudah pernah terkena dampak negatif ya dari update algoritma Google, kemudian dia sudah perbaiki situsnya, sudah mulai naik lagi, namun ada update lagi yang menyebabkan peringkatnya turun lagi, akhirnya berdampak juga pada pendapatannya yang juga ikut turun. Oke, ini ada, mungkin ini komentar terakhir ya, ini ada banyak komentar. Ini komentar satu panjang nih. Oke, sejujurnya saya cukup panik melihat hasil untuk situs saya. Saya tidak melakukan sesuatu yang drastis pada situs atau struktur saya untuk waktu yang lama. Itu tumbuh secara alami selama 20 tahun. Oh, artinya situsnya sudah berumur 20 tahunan ya. Secara alami mendapat backlink dari artikel dan lain-lain. Saya tidak melakukan apapun, spam, hanya berkonsentrasi untuk melakukan apa yang diinginkan klien saya. Kemudian konten berkualitas tinggi ya. Jadi kontennya sudah dipastikan berkualitas nih, dengan pembaruan rutin dan peningkatan desain setiap 18 bulan atau lebih. Kemudian jika hasil yang saya lihat sekarang, tetap ada permainan saya berakhir karena 80% plus bisnis saya berasal dari hasil organik. Saya tidak mampu menghabiskan ribuan untuk iklan. Oh, ini jadi dia belum terkena dampak ya, hanya rasa khawatir aja. Karena dia katakan situsnya benar-benar yang mengikuti panduan Google, hanya posting artikel-artikel berkualitas, ya, tidak juga melakukan backlink spam ya, hanya dia khawatir nih, ini belum ketahuan jadi belum terkena dampak. Oke, kita baca satu lagi deh. Ya Tuhan, Google baru saja melepas salah satu situs saya hanya punya segenggam sehingga terlihat. Apa yang saya maksud dengan tidak terikat, maksud saya itu mendapatkan jumlah lalu lintas yang sama tetapi tidak lagi berbasis di AS, sekarang datang dari semua negara. Apakah mereka berbicara bahasa atau tidak, jumlah yang sama secara keseluruhan, tetapi penurunan 70% ya dari AS, situs saya harus diterjemahkan agar masuk akal. Jadi ini malah aneh nih ya, dia menargetkan AS ya, tapi sekarang justru trafficnya dari banyak negara. Trafficnya tidak turun katanya, tapi justru malah dapat dari banyak negara, yang tadinya dia dapat traffic segitu hanya dari AS aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini masih banyak sih sebenarnya komentar-komentarnya. Artinya apa? Artinya kalau dilihat dari pembaruan sebelumnya, ya memang dampaknya tidak terlalu signifikan ya. Di sini juga kalau dilihat tadi sudah ada tuh yang terkena, tapi belum banyak. Komentar-komentarnya belum banyak. Kalau di update-update sebelumnya ya, ini sudah berjalan. Ini video saya buat tanggal 8 ya. Tadi kontennya di tanggal 7, konten tulisannya berarti sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 hari ya. Biasanya kalau sudah 5 hari itu dampaknya akan sangat-sangat terasa. Tapi ternyata hanya ada beberapa. Tapi bahkan tadi ada yang turun sampai 75% traffic ya. Bagaimana dengan traffic Anda ya? Silakan komen di bawah ya, agar kita juga tahu nih, sebenarnya di Indonesia sendiri update algoritma ini apakah sudah berdampak atau belum.
Kalau di website-website saya sampai hari ini ya, kemarin saya sempat buatkan juga video update algoritma, itu belum terlalu berdampak, dan di hari ini pun sama. Ada kenaikan, ada website yang turun, tapi juga tidak terlalu drastis ya, hanya naik 1-2 peringkat, turun 1-2 peringkat. Rasanya itu bukan karena update algoritma. Yang pental jauh atau naik signifikan ya jauh gitu, itu belum ada. Sehingga saya berpendapat bahwa sampai hari ini efeknya belum terasa. Kita lihat beberapa hari ke depan ya, karena update-nya sendiri memang info dari Google-nya belum selesai. Kemudian nanti akan dilanjut lagi ya, disusul lagi dengan update di bulan Juli. Kita siap-siap aja gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar SEO silahkan komentar ya di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau dibuatkan video, nanti juga akan saya buatkan videonya untuk menjawab. Kemudian like kalau Anda suka dengan konten ini ya, dislike kalau Anda tidak suka. Oh, satu lagi informasi penting ya, ini dari pesan-pesan sponsor dari Mas Eko ya. Kalau Anda butuh artikel SEO ya, artikel berkualitas yang sudah pasti SEO friendly karena ditangani oleh tim Laskar SEO, Anda bisa menghubungi kami ya, terutama menghubungi Mas Eko. Nanti nomornya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube ya, atau di kolom komentarnya, nanti saya pin komentarnya. Oke, itu saja dari saya. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.